Saudara, sehari setelah Pak, demo terpaksa saya mahasiswa pakai. yang mengkritik imbas efisiensi Kenapa? anggaran Ya, terhadap Saudara biaya Presiden partai Untuk presiden harus rakyat menjelaskan soal Rakyat kita, tepat anak-anak kita perlu peraturan yang emang benar-benar nge-state kalau itu Oke. Malam chaos ini. Bener malam ya. Benar malam. Soalnya kan gelap ya, guys. Iya. Benar. Ya, jadi Indonesia gelap. Selamat datang di PPKM, Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat ya. Kali ini saya bersama dengan Batman. Apa kabarnya Batman? Kayaknya kedengeran ya kalau begitu. Iya, jadi Jadi kenapa nih? kabar- Tar lu. Gua harus menanyakan satu hal ini. Kenapa lu pakai topeng itu sekarang? Karena Kenapa lu harus menutupi pandangan lu menjadi gelap? karena saat Padahal kan enggak gue pakai. mau ngomong. Karena saat ini Indonesia sedang dihadapi dengan situasi yang sangat gelap. Waduh. Dalam 100 hari pertama, Waduh. 100 hari lebih ya, udah lebih malah dari 100 hari ya. Lebih kayaknya Dari mungkin. beliau Beliau ini siapa? Gibran Iya, sama dan presiden kita tentunya. Bapak Presiden kita Siapa? dilantik 100 hari pertama. siapa? Bapak Prabowo Subianto. Oke. Anjing tuh. Jadi ini 100 hari pertama dan sudah menimbulkan banyak sekali kontroversi. Mulai dari sebelum di apa sih Sebelum namanya itu? dilantik. Dilantik itu ada peringatan darurat berwarna biru ya. Ah. Lalu belakangan ini sempat diramaikan dengan yang berwarna merah. Sekarang Dan yang saat ini sedang terjadi warna ya. Dan beberapa hari kebelakangan ini ya mungkin banyak juga di sosial media itu banyak tren-tren seperti hashtag Indonesia Gelap, bener. hashtag kabur aja dulu, Bener. dan banyak lainnya lah ya. Banyak hashtag lainnya lah pokoknya. Sebenarnya apa tuh? sih yang terjadi di Indonesia sekarang? Apa yang terjadi di Indonesia sekarang menurut Anda ya? Ya, Menurut Anda nih, seberapa penting pendidikan di suatu negara? Ini yang paling gue kesel sebenarnya. Dari sekian banyak permasalahan. Enggak, lu bisa buka dulu nggak? Oh enggak. Selama ini masih dibahas. Oh gitu ternyata. Bentar. Oke. Jadi Bang. Saya udah 2 tahun jualan bakso borak. Ya, malah saya coba-coba. Tapi maksud gue gini loh. Seberapa penting sih pendidikan di Oke. Gue mau face reveal ya sekarang. Ini adalah face reveal seorang VTuber ya. Gak mau. Bernama Kobo kan. Wah, suara gue gak kayak tikus, jir. Bercanda guys. Wah, Bercanda. Kobo. Enggak anjing, gue temenan baik sama Kobo. Yuk. Sama Stefani. Ini gue taruh mana ya? Mas. Gak dilempar dong, gak sopan, Masya Allah. Ya jadi kalau anjing panas banget dalam situ ya. Gue bilang. Gila, gerah banget gue. Jadi Seberapa menurut penting? gue ya. Tadi lu nanya gue soalnya. Iya, gimana ya lu? Lu gak jawab. Gue kan mau jawab, Ya, lu udah oke. ngomong lagi kayak. Oke, Wah, ini gue nguselin banget gitu. Ya, Jadi gue diem. Jawab. Apa pertanyaan tadi ulang? Seberapa pentingnya pendidikan di Indonesia? Di Dan negara, seberapa di suatu pentingnya? negara kali Ya, maksudnya. ada pertanyaan tambahan. Ah. Ada suatu ini loh. Seberapa pentingnya makan siang gratis di sebuah negara? Ini gue mungkin menilai secara yang biasa lu sebut kalau lu lagi off cam aja lah. menurut gue makan siang gratis itu sebenarnya bisa dibilang penting banget enggak kalau lu compare sama pendidikan. Iya dong. Iya. Kalau lu compare sama pendidikan. Benar. Karena menurut gue mungkin akan penting kalau untuk orang-orang yang emang membutuhkan gitu loh. Jadi menurut gue makan siang gratis ini kan dia mau dijadiin apa ya namanya, suatu program utama kan, yang paling tanah basah lah ya. Iya. Lahan basah. Iya. Dia program utama mengalahkan pendidikan yang menurut gue itu salah. Ya. Langkahnya salah. Makan siang gratis ini akan bagus banget menurut gue programnya kalau lu nggak serentak untuk seluruh Indonesia, tau gak sih? Karena menurut gue nggak semua orang tuh membutuhkannya. Iya sih. Apalagi Ini kan pakai timestamp duitnya nggak sih? Pakai timestamp lah ya biar nggak dipotong ya.
kan apa ya? Makan siang gratis ini kan gak kecil uangnya. Bener. Dana yang dibutuhkan tuh kan gak kecil ya. Gede. Sampai harus melakukan pemotongan efisiensi yang menurut gua juga salah nih efisiensi dananya. Bener. Lu mau bikin suatu program tapi yang lu potong tuh malah dana-dana yang kecil-kecil apa Bener. maksud lu? Ya kan efisiensi anggaran ini mempengaruhi kita juga kan. Iya. Apa kita nggak dapat bayaran sekarang? Benar. Efisiensi dong. Benar, Efisiensi, ya benar. Kan? Kita Sampai mau sekarang atas ya. dia udah ngedit sendiri gitu kan. Sampai sekarang edit sendiri gitu kan. Efisiensi banget ini. Semua kena efisiensi nih, gila. Jadi Menurut lu seperti itu. menurut gua tuh pendidikan penting banget ya, karena pendidikan itu kan suatu hal yang menunjang pola pikir dan cara pandang seorang manusia menurut gua. Iya. Kalau lu nggak berpendidikan, ya lu kelihatan banget kalau lu tuh tidak mempunyai pemikiran yang kritis. Lu nggak, Saya IPK 2,7 bisa jadi menteri loh. gua nggak ngomong itu. Lah, Jadi bukan gua menurut juga. gue sih pendidikan itu penting banget Bahlil. ya, walaupun kesadarannya masih sangat minim di sini. Benar. Kesadarannya masih sangat minim, tapi menurut gue ya harus Aman tuh jawaban. harus ditonjang terus sih pendidikan tuh, Iya. harus digencarin terus, harus diperbaiki terus, karena kalau kita nggak memperbaiki pendidikan kita, mau lu kayak gimana pun negara ini akan terus menjadi negara berkembang. Lucu menurut sih. gua. Kalau dari masa kitanya, dari rakyat Iya, itu iya. nggak dididik. Oh mungkin gini, kenapa pendidikan itu nggak terlalu nggak terlalu digencarin sekarang, karena emang orang-orang pengennya rakyat tuh bodoh supaya bisa dimanipulasi. Mungkin Ini jujur ya. Mungkin. Ini paling kerasnya dia di on cam. Lu Mungkin. kalau di off cam perasaan nyebut merek. mungkin Dia nyebut merek. Om Gams gue liat. mungkin gue nggak tahu, Mungkin ya. Ini kan suuzon aja. suzonnya aja. Kalau kan manusia harus suuzon ya teman-teman. Iya, karena yang gue lihat ya, Ya. banyak banget gampang kegiring. Orang Indonesia tuh banyak banget gampang kegiring opini. Ya habit. sih. Nggak terlalu terlalu kayak memuja gitu, apa namanya? Terlalu Fanatisme. fanatisme suatu orang atau seseorang gitu. Jangan bilang gitu. Tadi cancel film dulu. Ya, Tapi gue nonton, gue baca webtoonnya gitu kan. Bagus. Gimana Iya, ya? kalau menurut gue masa mau ini nggak ngeriset tuh. Iya, menurut gue Lu pikir orang kita Indonesia ngomonginnya terlalu- riset. orang Indonesia tuh terlalu fanatize sama seseorang Ya, gitu fanatik aja ya, sih. dan dia yang menilainya secara subjektif, Subjektif. tidak objektif. Lo Gitu. nggak, lo kalau udah suka sama orang tuh kayak, enggak dia tuh begini. Ya. Jadi Padahal dia tuh lo nggak bisa ngeliat keburukannya dia jadinya gitu. dia enggak, orang kita tuh salah mengartikannya ketika kita mengkritik sebuah jabatannya. Ya kan, kayak misalkan ada seorang presiden yang tidak bagus kinerjanya terus kita kritik. Nah, orang tuh mikirnya kita menghina orangnya. Contoh, gue mengkritik masa jabatannya Pak Jokowi gitu kan. Terus orang ngiranya gue menghina Jokowi. Kayak ya kan yang gue hina dia sebagai presiden, anjing. Gue mah gak punya masalah, gue gak kenal sama Pak Jokowi, jir. Gue gak nongkrong yang di Ari yang barengan, kita enggak, bukan anjing. hina sih, yang kita kritiki bukan hina. Gue hina. Oke, Enggak. bukan gue, dia sekali lagi Iya, maksudnya ya. yang kita kritisi kan ya kinerjanya dia semasa dia menjabat. Beberapa keputusan yang menurut kita tidak tepat. Benar, cuman ya belakangan ini banyak banget blunder-blunder dari para menteri sih. Dari Iya. para menteri tuh banyak blunder, mulai dari gas LPG kemarin kan, oke gas hilang tuh. Ya kan, gak jadi oke gas tuh. Gak jadi ngegas. Iya, soalnya gasnya nggak ada. Gasnya nggak ada soalnya. Terus dari yang soal ada hashtag kabur aja dulu, Iya. terus bilang katanya kalau kita pada kabur atau kalau kita pada pindah ke luar negeri diragukan nasionalismenya. Itu dia. Padahal menurut gue kayak ya apa sih? Dia yang Lu ngomong, bisa ngasih apa sih ke kita memangnya? saya 2,7 bisa jadi menteri. Itu dia yang ngomong sama. Orang itu juga. Itu Heeh. sama ya. Iya. Siapa namanya? Pak Bahlil. Pak Bahlil. Pak Bahlil. Hampir agak kepleset jadi Buhlil. Bahlil. Buhlil. Benar. Gitu. Jadi emang Indonesia ini lagi kacau banget sekarang ya. Dan memang pemerintahan kita ini menurut gua tidak paham yang namanya skala prioritas. Nah, itu Skala benar. prioritas. Karena
skala prioritas itu menurut gue pendidikan dan kesehatan itu memang nomor satu. Dan Betul. seharusnya makan bergizi gratis ini kan masuk ke dalam kesehatan gak sih? Ah, Nah, tapi ini malah jadi sebuah prioritas yang berbeda gitu loh. Iya. Jadi terpisah, makan bergizi gratis, di bawahnya tuh ada apa gue lupa, ada kan dia ada 3 table ke ah, samping gitu. ah, ah. Terus di table kedua, table pendukung itu pendidikan. pendidikan sama kesehatan, sama yang Ah. ketiga tuh apa gitu kan. Ya, Gua gue lupa tuh juga. itu gue lupa. Jadi Kayak gue ada deh bentar. coba lu lihat. Jadi menurut gue kita tuh kebiasaannya pemerintahan Indonesia dan kebiasaan orang Indonesia itu tidak bisa memahami yang namanya skala prioritas. Itu kebiasaan yang sangat buruk menurut gue. Apalagi dalam suatu hubungan juga. gitu. Dalam suatu hubungan gitu kan. Jangan ada meracau di sini Oh, iya. anjing. Kita udah kebanyakan meracau. Jadi Nih, di prioritas utama makan bergizi, makan bergizi. ketahanan pangan. Ini masih sama nih ya. Ya, masuk. Ketahanan energi, Oke, perumahan sama pertahanan keamanan. pertahanan. Nih, di bagiannya itu ada judulnya arah kebijakan BPP, Apa tuh BPP? Badan Permusyawaratan Perwakilan Kebijakan BPP Pancasila. tahun anggaran 2026. Berarti anggaran kita akan lari ke sini, pajak-pajak kita nih. Ya, prioritas pendukungnya pendidikan, kesehatan. Sinkronisasi program, yaitu ada pro growth, apa ini grow, pro employment sama pro devisa. Sama yang lagi rame juga Gue nggak kemarin, ngerti tuh kalau gitu tuh. Danantara kan. Danantara. Itu Dan apa tuh? katanya enggak, Danantara itu sebuah kayak boleh cari dah. Gue takut salah juga. Danantara ini kalau misalkan dari yang gue baca itu kayak semacam investment ya Mon ya? Investment tapi level manajemen investasi tapi dari untuk negara gitu ya. Ya kan? Jadi itu tidak bisa diawasi oleh siapapun kan. KPK gitu nggak? Setahu gue nggak bisa. KPK tuh kalau mau ini harus Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara adalah badan pengelola dana kekayaan negara Indonesia, menggantikan Otoritas Investasi Indonesia. Nah, badan ini dipimpin oleh ketua bla 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 bla. Coba gue lihat apa yang dimaksud nih. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Badan usaha milik negara itu adalah dikelola dan kita diberi nama Danantara. Bla 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 itu. emang gila sih menurut gue. Jadi baru beberapa lama ya tiba-tiba sudah banyak banget gebrakan baru gitu kan. Yang kita dibilang tidak nasionalis, makan siang bergizi nomor 1 lebih daripada pendidikan, anggarannya pada dipangkas-pangkasin, lebih nomor 1 juga daripada kesehatan. Ada anak bayi yang gak bisa masuk IGD atau ICU, gue lupa. Jadi ada persyaratan tertentunya kalau misalkan batuk atau kejang itu belum bisa setahu gue atau nggak bisa gitu. Padahal bayi ya. Iya, padahal bayi gitu. Jadi ada Padahal bayi itu rentan loh walaupun batuk. Kalian doang bisa cari gitu. di beritanya deh itu soal terkait si bayi itu yang apa namanya? Masalah BPJS atau kesehatan dan lain-lain gitu. Itu ada beritanya di Google. Gue sempat baca juga waktu itu beberapa waktu yang lalu dan menurut gue itu fatal banget Dan gitu loh. yang gue sering lewat di FYP gue juga kemarin tuh soal yang efisiensi Heeh, anggaran yang untuk ini ya, untuk makan siang gratis. benar. Yaitu kayak misalkan ada ada banyak orang yang kena PHK. Iya. Ada banyak orang yang dipecat sampai gue kasihan banget tuh ngeliat komen kayak kita tuh nggak butuh makan siang gratis kalau misalkan kita dapat anak-anak kita dapat makan siang gratis tapi makan malamnya gimana? Iya, misalnya ibunya bapaknya kena PHK apa segala macem. Mending lu kasih gocap. Masalahnya tuh kayak apa ya, efisiensi anggaran ini nih kalau kita runtutin anggaran dari atas ke bawah, yang dipotong yang dipangkas tuh yang bawah. Iya, Yang atas tetap gendut gitu loh. Itu. Kayak mobil emang perlu banget. Maksud gua kalau lu menteri-menteri itu nggak di misalnya mobil nggak usah dikasih mobil deh, emang akan berubah kehidupan mereka? Kagak coy, mobil mereka masih banyak. Ya nggak sih? Bener. Gila. Nggak. Lu pada udah gila coy. Menteri-menteri itu kalau dipangkas anggarannya, mobil-mobil mewah itu pada ditarik semua, ya mereka nggak akan tiba-tiba berangkat ke kantor naik KRL juga. Ya nggak sih? Harusnya diberlakukan tuh para menteri-menteri itu ya, atau staf negara lah semuanya lah ya, kalau ke kantor berangkat harus naik Transum. Biar apa? Biar mereka tahu seberapa gilanya transportasi umum di negara lu. Seberapa gilanya KRL di Manggarai. Seberapa gilanya itu lu rebutan satu gerbong KRL
lu rebutan tuh sama 1.500,3 orang anjing. Gue gak ngerti kenapa ada 3-nya, gue kesel aja anjing. Pakai desimal bangsat. Maksud gue itu loh, maksud gue mereka tuh tidak berpikir bahwa transportasi umum itu sebagai hal yang penting karena mereka tidak merasakan itu. Gitu loh. Dan ya balik lagi mereka cari ladang basah aja, lahan basah aja sebenarnya sih menurut gue. Apa itu lahan basah? Ya itu, misalkan kayak lu kan mau bikin beras kan gitu lahan basah. Iya kan? Apa padi, nanam padi kan harus basah. Nanam sawah. Sawah gitu kan. Itu lahan basah maksud gua gitu. Ya tapi ya gitulah, banyak banget lah bad habit dari pemerintahan kita. Kacau banget belakangan ini gue lihat-lihat. Iya. Tapi ngomong soal bad habit. Gue diambil mau gue yang masuk loh diambil. Gantian anjing. Episode sebelumnya lu udah ngambil punya gua. Gua ambil punya lu sekarang. Padahal gue masih mau ngomongin sesuatu. Nggak boleh, kepanjangan. Ingat 30 menit editor baru kita capek. Yuk editor baru yuk. Editor baru. Yuk yang editor sebelumnya aja sampai Ini biasanya mengelempar bantal. Biasanya mengelempar bantal nih. Jaga-jaga gua. Kalau lagi dipakai bantalnya. lanjut. Ngomong-ngomong soal bad habit lah. Dari pemerintah kita yang punya banyak banget bad habit ya, mulai dari merubah peraturan segala macam itu suka mereka lah gitu kan. Kita punya bad habit juga sebagai rakyat. Oh, iya. Banyak banget. Banyak. Yang ngeselin, terutama di jalan. Di jalan itu habit-habit yang gua anjing adalah orang yang paling gak bisa sabar kalau udah berhadapan sama jalan raya ya. Apalagi Apalagi- Kalimalang ya. Enggak sih, kalau gua Kalimalang masih oke lah. Mana tuh? Menurut lo yang chaos? Menurut gua tuh jalan raya Bekasi tuh. Dari Keranji lurus terus tuh. Oh ya. Terus apa tuh Harapan Indah, HI itu tuh kan truk mulu ya. Oh iya. Wah, itu kacau sih anjing men. Terus Keranji juga kadang. Kalau Keranji nih ya, gue benci banget. Ini gue sekali gue katakan gue benci banget ya. Kalau di Keranji sama angkot. Wali Kota Bekasi. Iya, gue benci tau gak lo, angkot. Wali Kota Bekasi gue minta tolong banget, tolong ditertipin angkot-angkot itu karena di depan Grand Mall situ tuh. Grand Mall terus stasiun Enggak, bukan Grand Mall masih udah oke. Enggak, Grand Mall tuh masih lampu merah itu yang bikin macet, Ple. Sampai Yang Vivo mana anjing. Lampu merah depan Grand Mall. Bentar yang mana? Hah? Oh sampai Vivo, oh yang itu. Sampai Vivo, kan kenapa sampai Vivo? Lampu merah macet Yang kan. arah mana nih? Arah Keranji atau arah kita berangkat? Dari sini ke Yang dari Vivo berarti Jakarta. kan? Iya. Oke. Macetnya kan bisa sampai Vivo. Itu lampu merah itu tuh menurut gue perlu efisiensi, itu bukan anggaran, di efisiensi ya. Iya, Lampu merah. itu tapi kalau untuk motor sih masih bisa nyalip tuh. Ya, lu motor. Kalau motor. Ya gue juga motor sih. Iya, lu juga motor kan? Iya sih. Itu maksud gue itu tuh udah kacau banget. Enggak sih, menurut gua kalau di situ kacau ya udahlah karena lampu merah. Yang Enggak. kacaunya, yang lebih kacau lagi nih di depan stasiun Ranji tuh. Itu kan agak lu maju dikit lagi kan ada lampu merah ya. Udah mah lampu merah, itu angkot banyak ngetem di situ tuh. Tapi berangkat tuh gak sekilas pulang sih. Sama aja lu. Enggak. Lu kalau lu berangkat tapi lu arahnya dari AHI gitu ya. Misalkan rumah lu di HI nih, lu berangkat mau ke Cikarang gitu. Itu berasa. Itu Ya, maksud gua, makanya. kita dari sini berangkat ke sono. Iya tetap aja maksud gua. Kita berangkat tuh gak berasa. Pulang Iya, yang enggak berasa. itu makanya maksud gua. Kalau Hal-hal yang kayak gini tuh harus diubah lah. Kalau kita berangkat, Ple. Kalau kita berangkat itu lebih ringan menurut gua. Karena gua berangkat kan jam 7:30 kan. Jam 7:30 tuh wah ringan banget. Wow, jam 7:30 ya. Ya iya orang gua masuk jam 9. Gue berangkat 5:30. Ya salah sendiri. Di pabrik. PNS makanya. Gak apa-apa, yang penting ada duit. Gua juga PNS. Pegawai. Pegawai negeri setan. Tapi maksud gue gue sih Kalimalang sih, karena gue kan berhadapan di Kalimalang, apalagi sekarang banyak galian kan? Kalimalang. Iya. Lu lewat Kalimalang. Iyalah, Oh. kalau gue ke kampus kan Kalimalang terus. Oh, yang itu ya, yang itu. Semua dari sini, dari Kerawang, Mhm. dari Kerawang sampai Cawang gue naik motor dari situ tuh. Kampus lu tuh di mana? Hah? Oh. Kampus lu setelah Cianjur Borobudur itu ya? kampus gue di Cianjur. Setelah yang Borobudur itu ya? Kampus Sebelum Borobudur. 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 Oh. Iya Sebelum Jatiwaringin, kalau lo tahu Kapin guys, nah di Kapin Itu juga emang chaos juga sih. itu chaos karena sekarang apalagi ada galian, dan galian ini udah setahun lebih Emang dari Januari tahun lalu. Lu tau gak sih itu yang jalan yang apa ya namanya, kalau di Maps tuh nama jalannya jalan Cut Nyadin apa ya? Cut Apa? Mutia anjing. Bukan Cut Mutia. Cut Nyadin yang mana? Yang Igusti Ngurah Rai ya?
Mana? Yang ini yang kalau lu kalau Keranji kan naik. Kalau Jalan Raya Bekasi kan naik tuh Keranji. Ini yang lewat bawahnya. Oh. Yang arah ke Pondok Kopi, tau gak lu? Ya, tahu. Iya, itu jalanan itu. Arah Buaran situ kan. Arah Buaran sampai nanti lu ketemu stasiun apa tuh Cakung. Ya KRL Cakung sebelah kanan. Nah, ya. Itu jalanannya ya. Kemarin banyak banget. Kadang suka tiba-tiba ditutup sebelah. Jadinya yang harusnya 1 jalur jadi 2 jalur. Benar. Itu tuh yang bikin macet tuh. Gua enggak tahu itu pada proyek apa ya. Pada saat itu. Cuman untungnya sekarang sih udah kelar. Cuman dampaknya lu tau apa? Jalanan yang kan waktu itu yang sering ditutup tuh jalan yang arah sebelah kanan kan kalau kita berangkat. Yang arah pulang, yang arah ke Keranjinya. Dampaknya sekarang jalanan itu ada di beberapa titik itu jeblos. Ambles ke dalam. Ambles ada jadi tengah di tengah-tengah juga enggak sih? Depan MM juga ambles tuh ke dalam. Oh iya, gua enggak tahu. Iya, depan. Depan MM. Oh iya itu kan ambles ke dalam juga tuh. Itu gua enggak tahu gara-gara apa. Itu kalau itu kan gue jarang lewat situ. Yang ini kan gue sering lewat nih. Anjing. Kadang kalau di dalam kalau lu lagi ngebut gitu terus lu nggak ngeliat, wah itu kacau anjing jalanan tuh. Tapi masalahnya kita balik lagi. Bentar, kita kan ngomong habit ya. Iya, makanya ngomong balik jalan lagi. ya. Balik lagi ke habit nih, jangan ke jalanan. Gua enggak sukanya di jalan raya itu habitnya paling klakson sih. Lampu baru hijau tuh langsung tatet. Itu kadang gue biasanya kalau enggak gue biasanya marah sih kayak apaan sih lu? Iya anjing kayak goblok enggak baru hijau. Lu udah tatet sabar anjing. Emang lu doang yang mau berangkat kerja? Enggak cuma lo yang buru-buru, kalau lu kesiangan yang berangkat lebih pagi. Apa cuma gue? Pick me banget monyet. Anjing lu. Gue pukul pala lu sini anjing. Gue juga benci sama orang yang ini. Kalau gue di jalan ya. Gue benci sama orang yang lawan arah. Lu ya itu jelas sih, itu juga habit kita males banget. Lawan arah. Males muter itu habit paling tai. Gua gini, gua enggak masalah kalau misalkan lu lawan arah cuma semeter, 2 meter, 3 meter, 5 meter ya udahlah. Itu masalah, Bro. Kalau enggak kalau buat gue pribadi ya udahlah, mungkin lu emang karena muter terlalu jauh gitu ya. Ya udah, karena lu emang pengen masuk ke gang gitu. Kan kadang ada lu misalkan lu ke toko atau kemana, ke Alfa gitu. Muter. Tapi lu pengen masuk ke gang yang belakangnya, ya udahlah. Muter. Kalau buat gue ya udahlah. Cuman masalahnya lu udah lawan arah, lu merasa bener. Nah itu. Gue ada satu kejadian ya. Jadi gue kayak di Pondok Hijau yang dekat Tol Timur tuh. Gue pulang kerja jam 12 malam. Kayak kalau sampai situ gue udah jam 12:30. Jadi gue tuh kan ada di posisi tuh gue di belakang mobil, ya kan? Di sebelah kiri gue di depan tuh di ujungnya ada orang yang lawan arah. Gue juga posisi lagi di kiri. Emang gue lagi pelan. Gue diklakson jing. Gue di kiri diklakson. Gue kesel kan ya. Udah jam 12 malam. Maksud gue jalanan tuh lu gajing. Lu mau lewat sebelah kanan juga gak masalah. Paham gak sih lu? Iya kan? Jalan lega, nggak sempit, nggak rame, nggak macet gitu loh. Maksud gue itu loh. Gue marah kayak, wah anjing gue. Dia nengok berhenti, gue nengok balik, gue udah siap mau berantem kan? Apa lu anjing, gue yang bener. Ya maksud gue lu kalau udah lawan arah, iya deh, lu dengan alasan lu yang iya bang gue mau di situ dong. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan rasa bener kalau lu kesenggol ya lu yang minta maaf. Kan lu. Itu. Dan gue nyenggol bukan gak sengaja, gue sengaja mau nyenggol lu. Emang gue iseng. Orang gue kalau ada yang lawan arah gue gituin anjing. Gedek gue. Muter dikit doang. Kalau gue apa sayang bensin? Ya bensin ada untuk digunakan kok. Ya gedek gue anjing. Gue tahu bensin mahal, cuman nggak harus melawan arah, lu membahayakan nyawa juga, bro. Iya, bener. Sama ini saya gue juga ada tuh Sen. Bukan. Apa tuh? Kalau ini masih di daerah Keranji yang sering gue alamin sebenarnya. Keranji. Ada apa di Keranji? Banyak banget yang suka naik ke trotoar. Banyak. Oh iya. Kadang gue pernah emang. Gue juga nggak munafik. Gue juga pernah. Gue pernah naik ke trotoar. Bukan karena gue benci. Bukan karena gue sebel sama macet ya sebenarnya. Karena banjir. Oh. Gue menghindari itu. Kalau gue nyoba. Soalnya kalau ini kan trotoar nih ya, di jalan pinggirannya itu tuh kadang suka ada lubang apa segala macam. Jadi suka ada genangan yang nggak kelihatan. Maksudnya ini ada genangan nih. Kita tuh nggak tahu kalau itu tuh lubang atau emang cuma genangan doang, tau gak sih lu? Iya. Jadi gue menghindari motor gue tiba-tiba jedar gitu kan. Jadi gue pada saat itu emang lagi macet juga, gue naik.
Jadi daripada motor gua jalan nih terus tiba-tiba itu lobang terus gua berhenti di situ. Arah balik apa nih? Arah balik gua. Arah balik berarti yang di dekat stasiun situ ya? Yang sebelum Iya. Itu banyak yang naik. Arah balik itu gua takutnya pas macet, udah macet, hujan terus habis itu banjir. Tahu-tahu motor gua diem di situ kan, mati. Iya. Gak bisa pulang, mending gua naik. Benar. Gue pernah juga naik itu. Gue tuh pelanggaran yang pernah gue lakuin ya. Gue naik ke trotoar sama lewat jalur busway. Dengan landasan gue penasaran. Lewat jalur busway itu ya, tapi jalurnya yang emang di Perboden gitu. Enggak sih, emang gue penasaran. Enggak, maksudnya jalur busway-nya jalur busway yang emang di Perboden kan. Soalnya kan ada jalur busway yang enggak. Oh iya, yang di Perboden, yang di Perboden. Yang ditutup. Yang ditutup. Iya, gue lewat situ. Emang. Gue kayak gini, kayak orang kayak gini nih. kan gue kayak pernah jalanan kosong sih. Bukan Terus gue kayak gini nih. Rasanya apa sih? Enggak macet-macet banget lah. Gue masih bisa nyelip-nyelip lah gitu kan. Karena mobil doang. Ini di daerah ini loh, arah ke Mangdu dari Rawamangun. Kan flyover belok kanan. Nah, gue arah situ. Terus kan itu macet banget tuh mobil, ya kan. Cuman motor masih bisa nyelip. Gue kayak apa sih rasanya gitu lewat jalur busway itu gue coba kan. Enak sih. Tapi salah, guys. Emang yang enak tuh salah. Yang enak tuh selalu salah. Kenapa sih? Contohnya apa yang anak itu salah? Hammer tuh, alkohol itu salah, guys. Tapi enak. Oh, gue gak tahu sih. Soalnya nggak tahu ya. Gue belum pernah soalnya. Kan gue pemabuk. Memang gue doang pemabuk di sini. Emang gue kan ikon kenakalan remaja sendiri di sini. Bangsat. Gue sih nggak pernah ya. Apa cuma gue? Cuma gue cowok yang nggak minum alkohol, ngentot. Ntar lo. Gue belum kelar tuh tadi yang tuh. Yang mana tuh? Yang alkohol? Bukan. Yang gue kan tadi kesel sama yang itu yang naik trotoar. Gue sebenarnya karena gue juga jarang jalan kaki sebenarnya. Oke. Karena trotoar di kita kan si banyak tuh. Iya, si banyak tuh di sini trotoar. Mustika Jaya gue lihat. Iya, jadi gue nggak terlalu terganggu lah. Ya udahlah, terserah lu. Itu salah tapi gue nggak mau ikutin gitu. Iya. Yang gue benci ya sama orang-orang yang naik trotoar itu. Jadi kadang jalannya tuh gue tutupin. Iya. Ya kan? Gue tutupin untuk dia naik ke trotoar gitu ya. Iya. Jadi harusnya dia tuh belok dikit ke trotoar tapi ada motor gue gitu. Oh, Diklakson kayak ibaratkan kasarnya kalau ngomong, "Tin, anjing gue mau naik, awas" gitu. Minggir kontol gitu. Iya. Kayak gue apaan sih lu? Jalan punya bapak lo gitu. Atau emang bener. Itu emang yang lu ngobrol sama Gibran. Tolol. Ya gitu, itu yang gue kesel tuh salah satunya. Tapi emang apa ya, di jalanan itu terlalu banyak habit orang. Ya, rage road anjing. Aneh. Rage road rage anjing. Kalau enggak ya itu kaum luar biasa tuh. Kau Apa? buat itu. Apa tuh? Supermam. Sen kiri belok kanan atau di sepanjang jalan sennya masih nyala gitu. Dan maksud gue Enggak masalah kalau yang di sepanjang jalan saya masih nyala tuh enggak cuma ibu-ibu sih. iya banyak. Kadang gue juga soalnya. Kalau gue tuh kadang emang lupa, tapi gue tuh punya habit Iya, suka 3 menit sekali gue pencet gitu. 3 menit Iya, sekali iya. pencet gitu. Iya. Jadi guenya kayak ya udah gitu. Kalau gue tuh biasanya dari arah gue balik nih kan. Dari Kan gue arah Kelapa balik. Gading. Heeh. Kerja di gue kerja di Kelapa Gading. Itu adalah lo kalau mau ke Pulau Jahe, lo tau Pulau Jahe enggak? Pulau Jahe. Pulau Jahe itu nanti arahnya ujungnya tuh di Buaran yang flyover. Ya, tau kan iya, kalau naik flyover, nah itu tuh Pulau Jahe tuh. Kalau naik ke flyover Buaran. Kenapa sih TKP? Kan udah tadi pertama. Itu les. Nah, kalau dari Pulau Jahe itu, kalau lu mau ke arah Pulau Jahenya tuh ada lampu merah tengah-tengah tuh, tau gak? Ada lampu merah tengah-tengah. Itu tuh kadang kan gue suka ngasih sen ya. Iya. Jadi kan lampu merah berhenti. Lu lupa dong ketika lu udah lurus. Tuh kadang gue suka lupa tuh kalau gue ternyata nyalain sen. Cuman nih gue juga sama kayak lu, gue punya habit kayak kadang iseng aja gue mencet sen, udah dimatiin belum ya gitu. Iya, kayak iseng aja 3 menit sekali walaupun udah mati kayak oh ya udah aman. Iya, udah aman. Kadang kalau udah jauh gue kayak anjing belum dimatiin. Pas gue matiin, belum dimatiin. Gue ngerasa bersalah sendiri kayak. Iya, kayak waduh. Orang yang mau nyalip gue, ini si anjing kagak belok-belok iya, gitu. anjing, gue merasa jadi pelaku tadi. Kayak pelaku apa gitu, gue berusaha banget bangsat. Itulah anjing, habit-habit di jalan tuh aneh-aneh anjing. Kenapa ya orang-orang ya? Tahu. Emang kalau misalnya habit enggak di jalan apa, Play? Yang paling lo kesel, Play? Habit nggak di jalan? Iya. Yang selain di jalan gitu. Tadi kan kita motoran ya, motor mobil segala macam. Ini yang kayak lagi main sama temen lo atau apa gitu.
Ada nggak yang lo kesel? Main sama teman? Enggak, coba lebih spesifik deh. Misalkan gue tuh habit yang paling gue suka, yang paling gue Gue tahu kok apa yang paling lu suka. buka Kalau yang paling gak gue suka tuh ngecap sebenarnya. Makan ngecap itu gue gak suka. Bukan berarti gue akan gue kecam ya, kayak lu gitu. Dasar kamu nggak gitu kan. Gue kan nggak bakal menghina. Cuman kayak gue nggak suka aja denger sampai yang gitu gue kurang suka. Itu habit yang gue kurang suka gitu. Gue apa ya? Lo apa, Play? Apa ya gue ya? Mungkin kalau yang dari pertemanan gue lagi nggak kepikiran sekarang. Ada satu lagi yang lain. Apa tuh? Kalau gue buang sampah. Buang sampah sembarangan. Iya, buang sampah sembarangan. Maksud gue kalau lu nggak ada, ya udahlah. Kalau misalkan apa ya? Sebenarnya untuk buang sampah ini juga, menurut gue ya kita kekurangan tong sampah sih. Ya. Jarang banget menemukan tong sampah gitu. Tapi kadang yang gue benci tuh kalau di mall sih sebenarnya, kayak lu tau gak sih kalau di mall suka lu makan bekas apa segala macam, tapi dibuangnya ya udah dibuang aja gitu. Padahal Sumarekon nih bahasa nih. Sumarekon nih. Ini gue tahu. Padahal ada tempat sampah gitu loh. Iya. Itu gue nggak suka banget lagi. Iya nggak sih? Kayak bisa nggak sih, even though nggak ada tempat sampah nih, ya udah keep dulu. Kayak gue botol minuman favorit gue nih ya. Itu kalau misalkan udah habis gue bawa gue taruh motor gitu loh. Gue taruh aja udah gitu. Jadi kayak bisa nggak sih di keep aja gitu loh. Ini sampah ya kalau misalnya kita ngomongin juga emang agak bingung juga sih. Karena kan kita dikasih tempat sampah ada 3 tuh. Sampah kuning, merah, sama hijau. Tapi mobil sampahnya cuma 1. Sama bohong anjing. Udah gitu pas mobil sampah kan tiap pagi tuh ya kadang ya. Tiap pagi lewat tuh kenceng, sampahnya jatuh lagi di jalan. Lah kan sama aja bohong. Bau lagi. Ya mobil sampah masa wangi. Ya, gua akan memberikan beberapa kebiasaan buruk orang Indonesia dari situs web ini ya, namanya Steemit. Mungkin ini ada salah satu udah kita bahas nih ya. Kebiasaan buruk nih, Indonesian bad habit, kebiasaan buruk orang Indonesia. Masih ada ngaret di dalam. Enggak, yang pertama, merokok di tempat yang dilarang. Enggak. Smoking at the no smoking area. Masalahnya emang kalau ngaret juga itu habit banget kita tuh. Janjian jam 2 datang jam 4. Siapa itu? Janjian gue bilang gue TW setengah 2 nih ya kan, udah sampai sini jam 3. Waduh, gila. Siapa itu? Ngaca. Ya. Gue juga sebenarnya nggak terlalu suka on time. Enggak, gue tuh nggak suka, gue juga nggak suka sama orang ngaret sebenarnya. Yeah. Tapi itu kalau misalkan dalam situasi di mana emang kayak lu mau jalan atau enggak lu mau ada suatu hal yang harus dikejar waktu, tau gak sih lu? Kan ini lu ngejar syuting. Kalau ini mah nggak dikejar, lu selesai jam berapa juga nggak masalah. Gua datang aja belum pada setup, iya kan? Gua datang aja masih pada ngobrol-ngobrol dulu kan? Iya kan, lonte-lonte lo itu nggak ada yang ngajak main soal hari ini. No comment. Lanjut. Apa bilang bicis. Dia yang bilang bicis tuh. Lanjut ya, merokok di tempat yang dilarang. Lo suka nggak menemukan orang-orang yang kayak gini? Ngerokok di tempat yang dilarang gue. Masalahnya, tapi gue peping sih. Masalahnya kadang jarang ada ini juga sih. Soalnya kalau gue gini loh. Maksud gue jarang ngeliat ada orang yang kayak misalkan ini udah ada tulisannya ini no smoking area. Gue jarang juga sih melihat itu. Ya tapi jarang aja gue ngeliat. Bokap orang kabupaten sih biasanya kayak gitu. Kenapa spesifik gitu orang kabupaten? Ya gimana ya? Stereotype. Tapi kalau gue biasanya ya, gue ngepots dan di ruangan. Gue ngepots di sebuah ruangan gitu. Kayak gue di kelas gitu. Cuman gue ngepotsnya kayak gini misalnya. Ditelan. Nggak ditelan, cuma asapnya hilang sendiri di dalam. Karena lu hold breath gitu. Kalau gue biasanya gitu, jadi nggak mengganggu sekitar. Siap Bang Vaporiza. Dan kalau pots ini tidak berbau. Siap Bang Vaporiza. Gitu. Jadi hindari rokok, gabung ke pots. Yang kedua ya, setelah tadi buang sampah sembarangan, littering. Pupu kalau butuh brand ambassador. Bener tuh, tadi tuh sama ya kayak gue ya, buang sampah sembarangan. Bisa kontak. Yang ketiga, bodo amat. Tawuran pelajar. Aduh. School brawl anjing. Tapi sebenarnya belakangan ini udah jarang. Udah enggak ada sih. Jarang banget. Itu sih. zaman kita SD. Zaman kita SD SMP. SD SMP. SMA udah mereda. Iya, SMP kan kita sampai ada yang mati kan.
Yang Sampai ada polisi kan ke sekolah kita. Iya, yang bocah sekolah kita tuh dulu Pokoknya bocah sekolah kita oleh tuh Pamanak 41 tawuran di Bantar Jalan Gebang. Cut Mutia. Oh, Cut Mutia Di deh. Cut Mutia itu. Iya, Cut yang Mutia. berapa? 20 cm ya? Nggak tahu pokoknya Bacokan. itu di Cut Mutia. Bacokan 20 Sampai cm, terus guys. pada kabur kemana-mana sampai akhirnya seminggu kemudian atau besoknya atau beberapa hari kemudian gitu. Iya. Ada polisi datang. Temen lo yang dulu dibotakin juga kena itu. Temen gue mana? Apa? Oh iya, Dia kan ya kena. udah jelas lah, Dia kan kena. jelas lah. Udah ketahuan, udah Iya kelihatan. kan? Yang keempat ya, tidak mematuhi aturan lalu lintas. Traffic violation. Oh, yang biasanya mungkin ini apa namanya? Lampu merah diterobos. Enggak, masalahnya bukan itu doang. Apa? Banyak pengguna helm, Ah, spion, ah. lampu sen hidup, lampu rem hidup, lampu depan hidup. Itu banyak banget yang tidak. Karena kemarin gue sama temen gue ke puncak, Le. Temen gue komplit juga. Maksudnya Sen mati, lampu belakang mati, lampu depan mati, lampu belakang bahaya tuh. plat mati, STNK mati, cuma pakai helm sama spion juga udah ulak. Enggak, kalau menurut gue yang paling bahaya tuh lampu belakang tuh. Iya, karena bisa nabrak. Itu. Lampu belakang. Gue sering banget itu. Kalau gue Iya. berangkat kerja tiba-tiba orang gue kira apa? Gue ngeliatnya kayak dia masih jalan. Yes. Soalnya lampu belakangnya mati. Iya. Jadi gue pas gue agak kenceng kata gue, lah kok makin deket ini, nggak tahu Iya. berhenti kan anjing ya. Iya. Itu di Tambun juga baru-baru ini kan ada gue yang kayak gitu. Itu lengkap banget kayak gitu. Iya. Plat mati segala macam. Nah, tambah lagi Ple, di motor dia ngerokok sambil megang HP. Wah, Anjing udah ngerokok Jelas, megang HP itu jelas. gimana anjing? jelas. How the fuck lu melakukan ini? Jadi ini while you bring HP, this iya. gitu loh. Jadi pas Kayak- kalau dia Kayak mau ini dia gimana? gini. Gini anjing. What the fuck bro? Lu jago sih anjing. Sama Cuman ini sih kalau tidak mematuhi lalu lintas biasanya Safety belt. ini nerobos lampu merah. Kalau mobil tuh safety belt biasanya. Kalau gua jujur gue juga saing banget nerobos lampu merah. Tapi ada tapinya. Tapi Kalau gue pulang malam. benar, kalau udah di atas jam Itu 11, untuk jam safety. 12, Itu untuk safety kalau jam teman-teman. 11, jam Kalau buat 12, gue ya, lu langsung balik, langsung nerobos. gue itu ya emang polisi bisa apa ngasih gue keselamatan kalau misalkan gue berhenti di lampu merah itu Iya. nunggu semenit 2 menit Emangnya tanpa dibegal. Emangnya polisi Dia mau tahu. ngurus kasus gua? Kan Iya. kalau misalnya polisinya ketembak yang disalahin siapa? Nanti kalau polisinya mati yang salah siapa? Iya makanya. Gitu. Jadi mending katanya. gue nerobos Katanya ya kemarin. daripada gue terbacok. Bener. Apalagi akhir-akhir ini di daerah kita ya, di daerah gue Bekasi, daerah kita. MJC. Terakhir itu ada kasus pembegalan di Rawamulya. Oh iya gue tahu tuh beritanya tuh. Yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu. Gila itu. Minta tolong, gua enggak tahu itu jam berapa ya. Itu malam sih, itu jam 1 paling. Soal ibu-ibu jam 1 keluar ngapain ya? Ya we never know. Ya we never know lah, mungkin dia ada kegiatan di luar kayak Iya, balik tapi dari emang daerah warungnya. itu udah jam 10 juga udah sepi sih. Iya, Romulya kan sini. Itu Ari Mm-mm. Rawamulya itu Iya. kan udah masuk Dari Aris itu sampai nanti. turun ke perempatan Jatimulya itu. Gitu guys. Emang Tuh. mengerikan. Itu tadi ada 4 doang sih di Di web apa itu? Steamit. Steamit tuh. Steamit. Mungkin kalau kita cari di layar lagi ada nih. jangan, udah lebih dari ini. Oh, iya. Nah, ntar editornya marah-marah. Udahlah. Editor lemah. Editor yang kemarin aja kuat. Gitu guys. Jadi sebenarnya emang Editornya masih intern. bener ini intern. Kalau kita lihat sebenarnya bete ya. Gue cuma mau ngerespon lu doang, gue udah nggak tahu mau ngapain lagi. Bete di orang Indonesia tuh udah banyak banget. Banyak guys. banget. Mungkin Mulai akan dari ada part tadi. 2-nya. Kita bisa ngangkat part 2 karena tadi kan kita bahas bad habit pemerintah dulu soalnya di awal ya. Pas tuh ya 10 menit apa 20 menit tadi kita. 15 kayaknya. 15 15 ya mana? Ya goblok dihitung makanya. Gimana sih timekeeper? Mau kerja enggak? Ya udahlah teman-teman. Ya, guys. Teman-teman terima kasih telah menonton video PPKM saat ini ya. Saat ini Ya, yang kali ini episode berapa ini berarti? lupa gua. Iya, gue juga lupa. 12, 13, 14, 15. Ya jangan lupa ditonton episode-episode lainnya dan jangan lupa juga kalau mau dengerin versi audionya ada di Spotify. Jangan lupa juga kalau misalkan kalian mau nonton video gaming ada di ada di Mushroom Channel sama Rafli Sevani ya. Gue gak perlu dipromosi, Bro. Oh iya.